Step 1. Sounds beyond Tidak pernah Pak. Tidak ada responnya. Tidak ada responnya. Bahkan sudah ditelepon langsung Pak Camatnya. Dan nanti saya sampaikan kepada Pak Desanya. Sampai sekarang tidak ada Pak. Begitu, saya ini mantan Kapolres Siwa tahu. Tahu? Beliau ini Pak Jasman. Makanya kalau ada masalah di Siwa zamanku saya tidak pernah sampai di sini tuh. Capek nih Pak menghadap terus. Capek nih Pak ngomel. Tidak ada jampang iki Pak. Ini masalah ini harus dipertemukan di kantor kecamatan. Panggil Kapolresnya, panggil Dandannya, panggil mereka itu yang bermasalah itu. Sudah jago nih sekarang komandan. Jago Pak. Sudah Oh jago. tidak ada jago kalau salah. Betul. Sudah sama dulu. Jago Pak, jago mana Pak. Dena kagak Pak, ini masyarakat de cuwe nggak sampah maki Pak di sana. Polis kan itu. Nah, orang kaya ke orang tidak boleh. Sebenarnya ini. Capek nih Pak, capek nih. Hancur desa Lacinde Pak, hancur. Nggak ada. Itu kah kepala desanya yang dulu? Bukan baru-baru. Baru. Baru lagi. Tapi sekretnya lama. Itu dulu. Ini termasuk ikan kemarin. Sebenarnya Pak Desa sekarang kita pendukungnya semua ini Pak. Bahkan ini suami saya Pak, dia saksinya Pak Desa. Kenapa bisa kita balik haluan? Dia janji kita ganti sekretarisnya. Tidak ada terlaksana sampai sekarang. Coba sekresnya. Itu kita permasalahkan di sini. Kenapa tidak ganti sekretaris? Sekretaris sudah kita tidak bisa lagi melihat di kampung kita Pak. Tidak bisa. Saya sudah capek Pak. Apa mau dipertahankan Pak itu sakdesnya, pansimasnya sudah 2 tahun tidak ada berfungsi sampai sekarang. 6 bulan kapan? Ada. Selalu nak kasih masuk di program kerjanya Pak Al-Azhar sampai sekarang pun biar batu satu pun dah lempar masuk di sekolah tidak ada juga. Kenapa? Sudah capek Pak. Sekarang berapa puluhan tahun desa Lacinde baru ada sampai di sini. Sudah capek Pak, sudah capek hancur desa Lacinde. Bahkan jalanannya itu tidak bisa kita lagi lewati Pak. Ini saya punya anak tim medis kerja di rumah sakit. Nanti ini sakit gara-gara jalanan. Gara-gara jalanan jelek, tambangnya tambang melihat semua di dalam Pak. Banyak tambang di sana. Banyak sekali tambang. Itu masalah. Sudah capek kita Pak masyarakat. Ini kan baru-baru banjir. Sudah capek. Hancur rumah Pak, hancur rumah. Mengalir airnya sudah. Kalau serangi abu jadi makan. Itu tambang Bu di sana ilegal atau legal? Saya Pak kurang tahu. Yang jelasnya dia bilang isinya ada. Isinya ada. Ya, ada. Atas nama pemilik siapa Bu? Pak Amir ulang. 2 orang. 2 orang. Oh 2 tambang gitu. 2. Mantan kepala desa juga Bu. Tambang apa Bu di sana? Pak Amir. Tanah Urut atau Sana 1. Saya sudah capek Pak. Kampung Lacinde sekarang nol besar tidak ada pengembangan Pak. Tidak ada. Eksa dia pakai. Ada. Eksa, Di satu dalam tambang satu 3 yang punya eksa. pasir itu. Berapa eksa di sana Pak? 5 eksanya. Jalanan begini Pak. Tabusu-busu kicollo pelo nih Pak mesa mau lalang. Yang mantan desa Bu berapa eksan? 3. Ada 2. Hah? 4. Sudah capek Pak masyarakat Lacinde sudah. Biar apa kita dibilang? Dia gale tonge Pak di sana tonge. Kiranya alangkah banyak komandan. Kita saja ke lapangan toh, dia itu bingung bagaimana warga. Jangan kita bicara. Kalau kita bicara seperti Kayaknya rangga tanah Lacinde. Ada nggak tanah? Ada. Siapa namanya? Ini ditanggapi. Junarti. Allah Akbar. Tanda tangannya masyarakat pun kurang lebih 100 orang menandatangani. Dia bahkan tanya kapung, saya menandatangani dengan palsu. Maka masyarakat langsung punya tanda tangan. Tidak ada saya palsukan tanda tangannya orang pun. Tidak ada. Coba perlihatkan tanda tangannya masyarakat. Ini pun baru sedikit. Saya sudah tidak bisa lagi Pak menahan sakitnya ini Pak. Ini tanda tangan Pak warga bilang nih.
tanda tangan Wardana bilang saya kasih palsu. Bukan palsu ini. Hanya masyarakat yang sendiri meminta. Untuk apa ini Bu Tatang? Ini Pak tanda tangan, dia bilang istrinya Pak Desa. Kita kumpulkan tanda tangan, baru kita bisa copot sekretaris. Sampai sekarang Pak, dia ingkari lagi janjinya. Kita bersusah payah di Desa Lacinde Pak, sudah tidak bisa lagi Pak menang. Pak tanda tangannya semua masyarakat. Adakah saya bisa palsukan ini? Tidak ada saya bisa palsukan. Saya takut Pak. Kenapa saya dituduh begitu Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah capek Pak. Allahu Akbar. Capek Pak, capek urus. 9 tahun. Biar sedikit pun masyarakat dibeli pasirnya sama juga jauh dengan dekat sama juga harganya. Bahkan merusak lingkungan khususnya Desa Lacinde. Kalau tidak percaya Ki datang Ki saja di lapangan langsung. Sudah tidak bisa. Sudah ini teman-teman saya sudah lagi mendapatkan beras, tidak lagi mendapatkan beras katanya dari pusat itu datanya. Itu bohong kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Kesan ini aspirasinya ini masyarakat Desa Lacinde ditanggapi dengan baik. Ini anggota Lacinde. Santai karena mau main bola lagi orang. Kenapa 1 juta dulu tuh? Iya malah dia nak bagi. Malah anggota nih ya. Tanggapannya tidak ada anggota dewan terima kayaknya. Intinya takut tidak becus, kecewa. Masyarakat hari ini kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan anggota dewan. Masyarakat sudah jauh-jauh datang dari Desa Lacinde, tapi apa yang terjadi? Anggota dewan tidak satu pun di kantor. Ini menandakan bahwasanya aspirasi masyarakat hari ini tidak didengar. Aspirasi masyarakat hari ini tidak didengar. Anggota dewan lupa bahwasanya ketika caleg mereka datang menemui masyarakat, tapi pada saat seperti ini mereka hilang entah kemana. Oleh karena itu kami mengawal aspirasi masyarakat Desa Lacinde. Ketika tidak ada yang menerima aspirasi maka kita akan tunggu sampai diterima. Kita tidak ingin membuat masyarakat Desa Lacinde pulang tanpa ada kabar gembira kepada masyarakatnya. Oleh karena itu kita akan menuntut keadilan untuk masyarakat Desa Lacinde. Tidak lain karena adanya persoalan-persoalan yang kemudian lahir di tengah masyarakat khususnya Desa Lacinde, yang masyarakat Desa Lacinde anggap bahwa itu sudah di luar kelaziman. Artinya apa? Persoalan-persoalan yang efeknya ke gesekan sosial masyarakat Desa Lacinde itu akan terjadi ketika pemangku kepentingan di khususnya Desa Lacinde tidak bertindak secepatnya. Jadi kehadiran masyarakat Desa Lacinde bersama teman-teman AMWB hari ini ingin menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. Meskipun pada hari ini kehadiran kami itu kemudian sangat mendapat kekecewaan yang begitu mendalam, karena dari 40 anggota Dewan yang ada di Kabupaten Wajo, satu pun sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, menit ini, belum ada yang mendatangi masyarakatnya, khususnya anggota dewan yang berada di Dapil Panokera. Nah, apa yang akan lanjut nanti? Ya, apa tidak lanjut nanti? Nah, jadi kami dari masyarakat tetap akan menunggu siapapun yang kemudian dari 40 anggota dewan ini untuk hadir menyapa masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, untuk bagaimana supaya persoalan yang ada di Desa Lacinde ini mendapat atensi yang serius, karena tentu kita sama-sama tidak mengharapkan sesuatu yang kemudian di luar daripada yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Lacinde itu sendiri.
Nah, jadi harapan besar kami bahwa bagaimana Dewan hari ini untuk datang memfasilitasi masyarakat desa yang Cinde yang tentu kita secara geografis Cinde ini terletak di Kecamatan Pitung Panua yang jauhnya kurang lebih 2 jam untuk menempuh Kota Sengkang. Nah, maka daripada itu dengan kerendahan hati kami memohon bagaimana pemerintah hari ini, legislatif hari ini betul-betul menampakkan wajahnya sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat yang mendapat diskriminasi, mendapat perlakuan yang tidak baik secara emosional oleh pemerintah Desa Lacinde itu sendiri, oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab di sana sehingga menyebabkan konflik ini terjadi. Oke. Apa tuntutannya permasalahan sampai Anda mewakili datang melakukan demo ini dengan warga Lacinde ini? Adapun tuntutan persoalan-persoalan yang kemudian masyarakat bawa ke Dewan hari ini adalah persoalan sekretaris desa yang kemudian sudah dianggap tidak mampu lagi menjalankan amanahnya sebagai pelayan masyarakat karena begitu banyak kejadian-kejadian yang seharusnya inisiatif daripada pemerintah desa itu sendiri untuk mendatangi masyarakatnya, namun itu sampai dengan adanya gerakan ini bahkan ada oknum-oknum yang kemudian melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap warga untuk bagaimana menghalangi untuk menyampaikan pendapat. Nah, padahal kan kita sama-sama tahu bahwa kebebasan berekspresi di negara kita ini itu adalah bentuk undang-undang dan itu kita diizinkan oleh negara. Nah, adapun yang persoalan-persoalan yang lain bahwa kekecewaan masyarakat Desa Lacinde terkait dengan komitmen yang dibangun saat sebelum Pilkades 2023. Jadi komitmen dengan kepala desa yang terpilih sekarang ini bahwa permintaan warga ini karena mereka sudah merasa tindakan Pak Sekdes ini dari pemerintahan sebelumnya itu sudah tidak lagi dapat dibenarkan, makanya salah satu komitmennya adalah bagaimana ketika Pak Desa yang terpilih ini di evaluasi jabatannya atau bila perlu dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris desa, karena ada contoh satu kasus yang kami dapat dari keterangan warga Desa Lacinde bahwa pernah ada kasus masyarakat mengurus kartu keluarga untuk bagaimana supaya anaknya ini bisa masuk ke sekolah. Namun karena hanya karena persoalan KK ini yang tidak jadi, makanya ini kasihan anaknya yang warga tidak jadi masuk sekolah. Nah, itu saya kira salah satu contoh kasus yang betul-betul harus menjadi perhatian, yang betul-betul secara tugas pokok dan fungsinya daripada pemerintah desa itu harus mereka selesaikan, tapi justru malah membuat masyarakat itu kemudian merasa dipersulit. Nah, kemudian ada ketidakpuasan masyarakat. Ya, ada kepuasan yang diperlihatkan oleh masyarakat terhadap perilaku daripada Pak Sekdes tersebut. Nah, makanya itu kehadiran masyarakat di sini untuk meminta bagaimana Pak Desa ini dievaluasi dan bila perlu oknum Sekdes tersebut itu dicopot dari jabatannya. Apakah kedatangan tak di sini dengan mewakili dengan masyarakat warga Lacinde sudah meng-cross check lebih dalam terkait mengenai sekretaris ini atau kepala desa ini? Jadi kami teman-teman di AMIWB kemarin datang langsung ke Desa Lacinde tersebut untuk mendengar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ada persoalan-persoalan di Desa Lacinde. Nah, salah satu yang menjadi atensi kami juga adalah bagaimana infrastruktur yang kemudian seharusnya sebagai desa yang sudah memegang anggaran yang cukup banyak, namun miris kami melihatnya karena Desa Lacinde kami anggap itu bahwa Desa Lacinde saat ini adalah desa yang terisolir daripada infrastruktur dan lain-lain, mungkin karena adanya pergeseran anggaran yang tidak tepat sasaran. Kami menduganya seperti itu, dan ini kami juga sampaikan bahwa harus masalah yang ada di Desa Lacinde harus mendapat atensi juga dari pihak aparat
pihak PH untuk masuk ke sana melihat kondisi langsung desa Lecinde itu bagaimana terisolirnya desa tersebut. Boleh saya tahu siapa nama sekretaris dan kepala desa Lecinde ini? Siapa lagi kalau nama kepala desanya yang saya tahu adalah Bapak Lahing. Kalau untuk teman tadi Ibu Dina itu Pak Jalil. Kalau untuk sekdesnya namanya Pak Jalil. Oh ya. Oke, cukup. Karena tidak ada anggota dewan, apa tindak lanjutnya kita nih? Nah itulah kami sangat menyayangkan tentunya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya menjadi promotor daripada keresahan masyarakat di bawah, yang seharusnya mengetahui keluhan masyarakat di lapangan, akan tetapi mereka hanya sibuk untuk melakukan kepentingan mereka sendiri, kepentingan kelompoknya, tanpa mempedulikan apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Nah itulah dalam bentuk kekecewaan kami nantinya, kami tentu akan melakukan lagi tindakan-tindakan yang kami anggap itu menurut kami benar, bahwa kantor DPRD Kabupaten Wajo hari ini adalah milik masyarakat Kabupaten Wajo, milik masyarakat Desa Lecinde, dan kami akan melakukan penyegelan dan menduduki kantor Dewan Kabupaten Wajo hari ini. Ya. Oke, terima kasih.